dipersembahkan oleh perkembangan teknologi yang inovatif, inklusif, dan bermanfaat harus dibarengi dengan pemanfaatan yang optimal, positif, serta aman. Selaku masyarakat yang gemar bermedia sosial, tentunya harus memahami pentingnya keamanan berselancar di ranah digital. Ada sejumlah dampak negatif dalam bermedia sosial. Salah satunya bahaya perundungan lewat media sosial atau digital. Lalu apa yang harus dipersiapkan agar anak-anak kita terhindar dari perlakuan perundungan siber? Apa yang harus dilakukan keluarga dan para orang tua jika anak mereka terkena perundungan siber? Nah, kami akan membahasnya bersama Diana Haryana selaku Dewan Pengarah GLD Siberkreasi. Selamat malam, Ibu Dina. Halo Mas Dodi, selamat malam. Iya, terima kasih kasih sudah Ibu? mengundang saya. Baik sekali. Terima kasih. Ya, semoga sehat selalu. Ibu Dina, ini kita bicarakan soal bagaimana kemudian kita mencegah perundungan siber terhadap anak-anak begitu ya di dunia maya. Tapi sebelumnya kita tahu bahwa fakta sekarang kita dalam masa pandemi itu kan artinya masyarakat semuanya karena mobilitas fisik dan kemudian sosialnya dibatasi, artinya lebih banyak menggunakan internet. Ini saya bacakan datanya, sekarang 73,7% penduduk Indonesia menggunakan internet begitu. Oke, ada sisi positifnya ya Bu ya, tapi kemudian sisi negatifnya apakah memang ini juga bisa berpotensi menimbulkan banyak kejahatan siber termasuk perundungan terhadap anak? Ya, betul sekali Mas. Jadi perundungan di dunia siber atau cyberbullying itu salah satu ya dari beberapa tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini. Ya, kan di sana ada adiksi gawai, ada eksploitasi seksual terhadap anak online, ya. Ada juga itu penipuan-penipuan terhadap anak. Nah, cyberbullying ini salah satu yang kalau kita tidak bisa mendampingi anak-anak ya dan tidak cepat untuk melihat gejala-gejala pada anak ya, maka dia bisa menjadi korban dari cyberbullying ini yang bisa sangat menjadikan dia stres, depresi ya, dan bisa menyakiti dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itulah kita sebagai para orang tua dan guru perlu mengingatkan adanya tantangan-tantangan ini. Masalahnya ada ya, dan mereka perlu menyiapkan apa sebagai anak untuk bisa melindungi dirinya. Dan juga kita perlu menyiapkan para orang tua agar bisa mendampingi anak, mengarahkan anak supaya mereka siap gitu. Cepat melihat gejalanya, kemudian cepat turun tangan untuk membantu anak, mendukung anak. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu, cyberbullying itu bisa diatasi, Mas. Karena ada cara-cara yang bisa dilakukan anak dan orang tua. Ya, ini makanya kita perlu meliterasi orang tua dan meliterasi anak-anak terkait dunia digital ini. Oke, Bu Dina, ini mungkin supaya kita punya gambarannya, seberapa masif sebetulnya sih aksi-aksi perundungan siber terhadap anak di dunia maya? Ya, secara umum ya, secara global itu 1 dari 3 anak ya, beda-beda sih ya, kurang lebih 1 dari 3 anak itu menjadi korban. Tapi nih Abji juga punya data ya yang menurut aku wow, 2018 ya 49, sekian persen anak Indonesia ya itu terkena jadi korban cyberbullying. Jadi 1 dari 2 anak itu tinggi banget Mas ya. Nah, oleh sebab itulah kita perlu waspada banget nih, jangan sampai anak kita itu terkena dampaknya. Karena apa? Sebenarnya cyberbullying ini kan anak-anak dipermalukan ya di dunia maya, dilecehkan. Dan anak-anak itu tahu betul bahwa mereka dilihat dipublikasikan secara negatif kepada barangkali ribuan orang. Nah, anak-anak ini adalah anak-anak yang masih mencari citra dirinya dan mereka sangat sensitif dengan image dirinya itu. Jadi ketika itu dipermalukan di hadapan begitu banyak publik begitu ya secara online, itu dampaknya luar biasa, Mas. Oleh sebab itulah kita nggak main-main dengan cyberbullying ini. Ini salah satu yang perlu kita waspadai sebagai orang tua, Mas. Kalau begitu, contoh kasus yang paling sering ditemukan terkait dengan cyberbullying di media itu seperti apa, Bu? Di dunia maya? Waduh, banyak banget ya. Salah satunya body shaming itu ya, memperolok-olok ya. Kamu tuh udah gendut ya, hitam lagi ya, sok cantik lagi seperti itu. Atau kamu tuh sebetulnya nggak gitu-gitu pinter sih, tapi kamu tuh suka ABS ya, asal bapak senang, makanya guru-guru tuh seolah-olah seneng sama lo gitu. Atau ada lagi, lo tuh nggak cantik-cantik amat, tapi
itu kamu suka sok genit aja ya, makanya si dia kayaknya suka sama kamu tapi kamu tuh nggak seberapa. Aduh banyak banget Mas ya. Dan itu kadang-kadang ada foto anak ya yang tiba-tiba bibirnya dibikin seperti apa ya, dibikin giginya tonggos begitu ya, dan itu diketawa-ketawain oleh banyak anak ya. Kadang-kadang provokatornya tuh satu tapi yang pengikutnya banyak begitu. Nah, ya, belum lagi ada orang-orang yang menggunakan akun yang beda ya, jadi nggak mengakui siapa dia, lalu memberikan fitnahan gitu. Oh dia anak yang suka apalah begitu ya, ya itu namanya fitnahan, bisa macam-macam Mas. Iya, maka daripada itu yang namanya literasi digital itu mutlak ya buat orang tua dan buat anak. Ini makanya kemudian ada program yang di launching Indonesia Makin Cakap Digital. Mungkin bisa dijelaskan program ini, Bu? Iya, jadi kita bersyukur ya bahwa pemerintah saat ini betul-betul sadar bahwa seluruh bangsa ini perlu mendapatkan literasi digital. Dan sampai dengan tahun 2024 itu diharapkan 50 juta orang Indonesia terliterasi. Di antaranya adalah anak dan orang tua. Karena kita sadar bahwa anak-anak ini penerus bangsa gitu ya. Dan keamanan anak di ranah daring juga tergantung pada orang tua itu. Nah, justru itu orang tua juga menjadi bagian dari yang diliterasi supaya mereka mendapatkan cara-cara gimana sih untuk mendampingi anak-anak di ranah daring itu, iya. Nah, tadi contohnya ketika mereka paham tentang dunia digital, lalu kemungkinan anak terkena cyberbullying, lalu apa yang harus dilakukan orang tua gitu ya. Pertama kan mereka mengidentifikasi dulu nih, terus jangan langsung kamu gitu aja kok takut sih. Hadapi dong, itu kan berarti membuat anak lebih stres lagi. Nah itu caranya sebenarnya mengajak anak untuk, hey, blok aja orang itu dan di-report orang itu. Contohnya seperti itu. Jadi how to-nya itu disampaikan. Itu termasuk yang kita literasi, Mas, dari itu Makin Cakap Digital itu. Ya, itu soal program Indonesia Makin Cakap Digital ini akan kita perdalam lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Ibu Dina, pemirsa tetaplah bersama kami di Connected 60. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita melindungi anak dari perundungan siber masih dengan Ibu Dina Haryana. Ibu Dina, kita bicara lagi soal Indonesia Makin Cakap Digital. Ini implementasi atau sosialisasinya yang dilakukan seperti apa, Bu? Ya, intinya adalah kita punya begitu banyak ya. Katakanlah aku dari sisi penggiat anak, jadi yang aku akan banyak bicarakan tentunya tentang orang tua dan anak ya. Nah, Mas, kita kan punya anak-anak 80-an juta ya yang ada di Indonesia ini. Begitu banyak orang tua ya. Nah, orang tua ini kan ada macam-macam nih, aku boleh katakan ada 3 macam ya. Yang satu yang literasi digitalnya udah lumayan bagus tuh, artinya dia secara kemampuan digitalnya sudah oke ya. Tapi ada sebagian dari orang tua itu secara skills bagus tapi digital parentingnya belum bagus. Nah, yang ini kan perlu disadarkan bahwa jangan sampai mereka itu bersenang-senang sendiri gitu ya di ranah digital, tapi anak-anak dibiarkan memiliki gadget lalu mereka bebas merdeka tanpa pendampingan. Nah, itu ranah itu yang kita khawatirkan sekali, karena dengan mereka bebas merdeka si anak-anak ini tanpa arahan, tanpa pendampingan, mereka bisa terpapar macam-macam, Mas, bisa pornografi, bisa cyberbullying, ya bisa main game nggak habis-habis, nggak teradiksi gawai ya. Nah, kemudian ada tipe yang kedua ya, yaitu orang tua yang memang literasi digitalnya, digital skillsnya sudah oke ya, dan juga digital parentingnya udah oke. Kita nggak khawatir dengan itu. Jadi dia melaksanakan tadi, mendampingi, mengarahkan, tahulah apa konten yang positif, negatif ya, memasangkan parental control dan sebagainya. Nah, ini bagian-bagian inilah yang kita coba ingatkan kepada para orang tua di Indonesia ya, supaya menjadi yang kayak tipe yang ini tadi, Mas, ya, yang skillsnya bagus, digital parentingnya juga bagus ya. Nah, ada tipe yang ketiga nih, Mas, ya, digital skillsnya nggak oke karena memang dia nggak tahu smartphone itu kayak gimana, nggak pernah tahu walaupun dia memberikan gadget sama anak
Nah, yang ini yang bahaya nih, nggak ngerti internet ya, dan tidak punya, tentunya nggak punya juga digital parenting skills. Nah, Aduh, yang ya. kayak gini nih yang perlu betul kita merangkul mereka, dan ini tugas kita bersama, Mas. Bayangkan kita punya tempat yang begitu luas di Indonesia, ya, dan jaringan sudah kemana-mana. Tetapi apakah kita sudah cukup ini meliterasi anak maupun orang tua ini, ya? Dan orang tua nggak bisa dipisahkan, Mas, untuk mendampingi anak dan melindungi anak ini, ya, mengarahkan mereka sehingga mereka aman di ranah digital. Nah, ini adiksi gawai juga termasuk nih ya, yang kita nggak boleh anak-anak sampai katakanlah menjadi korban karena dunia internet yang sebetulnya itu bermanfaat banget untuk manusia. Jadi kita pengen anak-anak itu semakin cakap digital, para orang tua semakin cakap digital, sehingga Indonesia nih siap menjadikan anak-anak yang tangguh dan unggul di era digital ini, dan mereka mampu mempertahankan Indonesia. Karena kita negara besar sekali, Mas, yang harus dipertahankan. Oke, Bu Dina, kalau dari kenyataannya sendiri di Indonesia, kalau tadi dibagi 3 tipe orang tua berdasarkan literasi digitalnya, yang paling banyak yang kelompok mana, Bu? Wow, oke. Ini perlu penelitian, Mas. Ya, aku khawatir jangan-jangan justru yang tipe ketiga nih yang paling banyak. Aku khawatirnya itu, karena begitu banyak kan area yang apa ya, sudah ada jaringan, tapi orang tua belum ngeh. Jangankan di sekitar saya saja, Mas, itu masih banyak orang-orang yang belum punya smartphone dan belum tahu anaknya itu ngapain dengan gadgetnya. Itu masih ada di dekat saya, ya. Nah, saya pergi ke Bogor kapan itu ya, di wilayah itu juga ternyata ada orang nggak ngerti gitu dunia digital itu. Itu pada di sekitar kita, Mas. Bagaimana dengan di luar Indonesia itu, di luar Jakarta, di luar Jawa, itu aku nggak bisa membayangkan. Nah, kita belum tahu secara penelitian ya yang mana yang paling besar. Cuman kita perlu siap-siap untuk meliterasi semuanya. Dan ini digital parenting kudu kuat, Mas, ya. Anak-anak kudu terlindungi ya, dan jadi hebat ya, semakin cakap digital. Lalu apa kemudian, Bu, yang bisa dilakukan orang tua secara teknis begitu ya untuk bisa mencegah anaknya jadi korban perundungan siber? Mungkin beberapa yang secara digital sudah melek, dia bisa mungkin ada sistem parental lock, kemudian juga ada juga yang istilahnya situs-situs mana yang memang dikunci, tidak bisa diakses, mungkin ngecek secara berkala, browser history dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan di era sekarang, mungkin kan karena pandemi banyak juga orang tua yang memang di rumah, anak-anak juga di rumah, tapi orang tua sibuk dengan WFH begitu. Nah, ini yang kemudian agak dilematis buat orang tua, tidak bisa full mengawasi anaknya browsing apa begitu, Bu. Ya, ini pertanyaan emas nih, Mas, ya. Bagus banget pertanyaannya. Justru itulah aku selalu menyampaikan pada dalam training-training webinar-webinar ya, pentingnya ruang makan ini menjadi tempat untuk merayakan keluarga. Nah, di situ nggak boleh ada gadget nih, ruang makan dan ruang tidur, karena ruang tidur ini harus untuk tidur. Benar-benar orang tua pun bikin upacara gitu loh, mau tidur anak naruh gadgetnya, orang tua juga naruh gadgetnya, lalu di ruang makan, disitulah ruang untuk kita berbagi. Dan di situ kita bisa melihat, Mas, ya, apakah anak ini berubah sikapnya, apakah ada yang membuat dia galau. Nah, di sini teknik orang tua untuk bisa mengambil ada apa yang terjadi hari ini. Kembali lagi pada komunikasi dengan anak yang harus dekat ya. Dan kalau ini dibina terus-terusan, kita menjadi orang tua yang funky, asik bergaul gitulah ya sama anak. Ini kedekatan dengan anak itu akan terbangun dan pelan-pelan kita akan bisa menangkap dari anak itu apa yang terjadi pada dia, dan tidak segera mencari siapa yang membuli kamu. Wah, ini yang paling ditakutkan anak, Mas. Ya, kita mencari pelakunya, ya. Ini yang membuat anak jadi, oh nanti aku takut lebih dibully lagi. Biasanya mereka menjadi tidak terbuka, ya. Tetapi yang perlu kita sampaikan pada orang tua menghadapi ini adalah langsung kita rangkul dia, kita ajak memblok, kita ajak anak mereport, ya. Lalu ajak anak untuk
apa nih kegiatan-kegiatan apa yang membuat dia asik. Kita distract ya, kita alihkan pikiran-pikiran negatif dia ya, yang stres, yang merasa kayak sakit hati dan sebagainya. Ini kita distract dengan kegiatan yang asik dengan anak. Nah, kita dengan mendukung anak, menyampaikan bahwa dia berharga, dan ini bukan salah dia dibully, ini something to do ya, ini berkaitan dengan anak itu yang penuh kebencian ya, dan ini perlu juga kita ingatkan pada anak, jangan-jangan si pelaku ini juga korban. Gitu, betul. Korban dari orang-orang yang melukai dia sehingga dia mencari outlet ya dari kemarahan itu ya, dan kita ubah kebencian atau kebingungan anak kita ini menghadapi si pembuli dengan kasih sayang terhadap si pelaku tadi, dan ini membangun empati anak kita ya, bahwa oke, aku bisa ngerti nih kenapa aku menjadi korban, tapi aku nggak mau menjadi korban, aku pengen membangun diriku. Nah, ini bantuan orang tua untuk hobinya apa, ya kesukaan dia apa, itu yang justru yang perlu dikuatkan dari orang tua. Jangan menambah kebenciannya, jangan menambah rasa takutnya dengan kamu harus begini. Wah, itu malah membuat anak menjadi stres begitu. Iya Bu, dan saya juga pernah baca di artikel bahwa sebetulnya anak itu bukan hanya kemungkinan jadi korban perundungan siber, tapi ada kemungkinan juga malah jadi pelaku perundungan siber. Betul. Apakah itu memang bisa ditemukan juga terjadi di Indonesia begitu? Dan apa yang harus dilakukan bagi orang tua untuk mencegahnya? Ya, itu perundungan itu ya, itu apakah itu siber atau perundungan di dunia nyata ya, sebetulnya itu kayak vicious cycle ya, atau lingkaran setan ya. Jadi mereka yang menjadi korban ya, mereka yang menjadi pelaku itu dulu korban ya, korban mereka punya rasa marah ya kepada orang tua atau apa, luapannya bisa kepada anak lain, lalu anak lain ini juga seperti di MOS dulu, ingat nggak Mas? MOS di SMA ya, itu kalau kita ingat itu sama, ini bullying ya, cuman itu dunia nyata. Mereka pernah dilukai oleh kakak kelasnya, lalu mereka melakukannya pula kepada adiknya. Nah, sama, cyberbullying juga sama aja. Ketika nanti ada masanya mereka bisa melakukan pembalasan, ada kemungkinan itu terjadi ya. Tetapi kita nggak ingin anak-anak itu kalau bisa dipotong lah ya, bahwa oke, kamu sekarang mengalami cyberbullying, tapi yuk kita coba untuk bangkit ya, dan juga kita perlu arahkan anak-anak yang menjadi witness Mas, yang menjadi bystander alias saksi-saksi itu ya, yang selalu kita ajak tuh saksi-saksi tadi untuk membela korban Mas. Jadi misalnya nih, lo tuh jadi orang ya sok tahu ya, lalu kita sebagai bystander, saksi ya, kita menyampaikan, enggak kok, dia emang keren banget ya, dia temanku yang baik ya, lo tuh nggak cantik tapi sok cantik, buatku dia cantik begitu. Jadi kita ajarkan anak-anak lain menjadi warriors ya, menjadi satria ya, untuk membela korban-korban ini dengan memberikan kalimat-kalimat yang positif. Ini akan kuat banget Mas untuk membangun kembali motivasi si anak yang menjadi korban tadi itu Mas. Jadi orang tua bisa mengajarkan ini sih pada teman-temannya si anak ini ya, untuk ayo yuk kita lakukan sesuatu ya. Itu bisa salah satu yang segera bisa dilakukan. Ya, jadi penting itu, juga sebetulnya ya Bu ya, penanganan terhadap anak yang memang dalam tanda kutip terlanjur sudah menjadi korban cyberbullying begitu. Jadi penanganan dari orang tua itu yang juga tidak kalah penting. Oke, Bu Dina, kita masih punya satu segmen lagi untuk berdialog. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Ibu Dina. Ibu Dina, ini pertanyaan saya masih seputar orang tua. Bagaimana kemudian orang tua harusnya memperkenalkan internet terhadap anak? Kita tahu anak bisa mendapatkan banyak informasi dari internet, tapi kemudian risikonya juga banyak. Atau mungkin berapa usia yang paling pas buat anak itu diperkenalkan terhadap internet ini?
Wah, ini juga pertanyaan bagus banget ya. Jadi sebenarnya kalau tumbuh kembang anak itu kan yang terbaik ya Mas ya, kalau dia banyak bergerak ya, banyak berbicara ya, banyak mendengar orang tua itu storytelling, bercerita ya. Kemudian dia melakukan banyak sekali project-project dengan tangannya ya, melakukan sesuatu, membuat sesuatu. Jadi play itu penting banget ya. Connect anak orang tua bercakap-cakap banyak ya, kemudian mengeksplorasi dunia ini. Anak-anak diajarkan untuk, oh ini bunga apa, oh ini putri malu, oh ini jahe, ini kencur apa semua. Ini kan dunia nyata ya, ini perlu mereka kuasai gitu loh. Mereka eksplorasi sehingga mereka tahu dunia nyata ini begitu indahnya dan begitu kayanya untuk dipelajari. Nah, ini harus dibangun dari kecil, Mas. Makanya kalau aku diminta menyarankan ya 5 tahun pertama itu jangan diperkenalkan dulu. Ya, nggak akan mereka ketinggalan ya. Di 5 tahun itu explore ya, play and connect tadi. Ya, 3 hal ini ya. Nah, sesudah itu nanti di umur 6 tahun itu udah apa ya, otak itu sudah mulai tertarik dengan dunia. Nah, kita bisa pelan-pelan tuh ajarkan, oh ini loh, ini ada internet, ini ada konten-konten yang bagus untuk kamu, bisa nyanyi-nyanyi, bisa ada project ini itu. Kita udah tahu minat anak apa, dia suka musik atau apa, kita perkenalkan lewat konten yang ada di internet. Nah, jadi sudah punya konteks yang anak itu bisa kembangkan dari minat bakat itu. Nah, itu hanya bisa kita dapatkan kalau mereka mengeksplorasi dirinya dan mengeksplorasi dunia tadi. So, dari 6 tahun pelan-pelan kita perkenalkan, tapi pakai gadget mamanya dulu atau papanya dulu, pinjem ya. Nanti pelan-pelan kita masukkan ya, dia harus bagaimana untuk menjaga dirinya, passwordnya harus kuat kalau dia diperkenalkan untuk hal-hal yang perlu password dan lain-lain. Jadi nanti umur 13 itu baru kita katakan, oke, kamu umur 13 ini mama papa beli ya, dan ini kita pinjamkan untuk kamu dengan seabrek kesepakatan, Mas. Ya, salah satunya adalah screen time, screen zone, screen break. Ya, screen time-nya jangan berlebihan. Kalau berlebihan kita ambil gadget itu. Screen zone, ya, area ruang makan, ruang tidur itu jangan dipakai untuk bergadget ria, ya. Mau tidur harus. Jadi nggak ada tuh main game sampai malam-malam ya, atau macam-macam ya terjadi di kamar anak itu nggak pakai kayak gitu ya. Nah, satu lagi jeda-jeda, Mas, screen break, ya, harus berjedah sesudah sekian lama, misalnya setengah jam sekali ya, anak jeda untuk melakukan kegiatan di luar gadgetnya, ya, makan, bercanda dan sebagainya. Ini membangkitkan dia kesadaran bahwa dunia nyata ini penting. Ya, dan dunia nyata inilah yang bakal membuat dia sadar dengan kehidupan yang real itu. Jadi jangan sampai ini membuat bingung anak bahwa ada dunia nyata yang harus dipelajari dan harus banyak masalah di sana dan harus dia menjadi problem solver. Dia harus membangun keterampilan life skills-nya itu, keterampilan hidup itu. Itu sih, Mas. Jadi banyak harus apa ya, dan aku sih mendingan kita slow motion ya, safe ya, dan kita membuat dunia digital itu sesuatu yang asik buat anak tapi aman, dan kita jangan lupa mendampingi, mengarahkan, melindungi anak di sana. Itu, Mas. Ya, ini mencerahkan sekali begitu ya, bahwa ternyata jenjang-jenjangnya tadi sudah jelas begitu, bahwa 5 tahun itu jangan dikasih gadget dulu, kemudian di usia 6 boleh, tapi kemudian masih dipinjamkan, baru kemudian 13 mungkin benar-benar diberikan begitu. Karena kalau beberapa kasus dari teman-teman saya dan sebagainya itu banyak sekali yang bilang bahwa kalau misalnya saya terlambat nih ngasih gadget begitu ya, mengajarkan anak untuk menggunakan gadget, takutnya ketinggalan sama teman-teman yang lain, atau bahkan kadang-kadang juga Bu, ini atau bahkan seringkali kita temui bahwa misalnya bapak ibunya sedang me time, bapak ibunya sedang sibuk, anaknya rewel, umur berapapun dikasih gadget diem gitu. Nah, itu yang masalah kan. Tapi karena waktu kita singkat Bu, ini ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Kita tahu bahwa sebetulnya literasi digital ini sangat-sangat penting buat orang tua, juga sangat penting buat guru, karena sekarang PTM sudah mulai dibuka lagi, dan kemudian buat anak-anak juga tidak kalah penting begitu ya. Apakah kemudian literasi digital yang semakin tinggi ini juga akan secara tegak lurus bisa menjaga kualitas SDM kita di masa depan? Karena kita tahu ya bahwa kita punya bonus demografi Indonesia Emas 2045 nanti.
Ya, justru dengan makin cakap digital ini kita make sure ya, meyakinkan bahwa anak-anak itu terjaga ya dengan baik dan memiliki program untuk meliterasi dirinya ya, dan tahu bahwa ada sesuatu yang harus dia waspadai di ranah daring, tapi ada sesuatu juga yang hebat di sana untuk membuat dia manusia yang unggul, manusia yang mampu kreatif ya, dan bisa membuat perubahan-perubahan banyak di dunia ini. Tapi otaknya harus kuat dulu, Mas. Ya, ini prefrontal cortex-nya ini kudu kuat nih, Mas. Ini nalar dia kudu kuat, dan itu hanya bisa dijaga dengan baik ya kalau tadi ada pendampingan orang tua tadi, dan jangan sampai terkena adiksi. Kalau udah kena adiksi ini rusak, Mas, ini otak ini. Baik, terima kasih Bu Dina telah berbagi bersama kami di Connecting 60 malam ini. Sehat selalu, Bu. Amin. Terima kasih, Mas. Sama-sama ya. Terima kasih sudah mengundang. Dan